Dan ini dia babak kedua, Persebaya melawan Persik dari Stadion Gelora 10 November, Tambak Sari, Surabaya. Husnul Yuli, Suswanto, Jos Maguire, Supriyono kembali ke Jos, dipatahkan oleh Suswanto. Ya, Bung Wapan, 10 menit awal ini akan menjadi 10 menit sangat krusial bagi masa depan Persik Kediri di pertandingan sore hari ini, di mana kita akan melihat Persebaya akan melakukan serangan-serangan, berbagai macam serangan dan variasi-variasi serangan bergelombang yang akan mereka lakukan untuk mencoba mencari equalizer. Dan tentunya ini harus diperhatikan oleh organisasi pertahanan lini belakang Persik Kediri dan juga lini tengah yang dikomandoi oleh Legimin Raharjo. Husnul Yuli masih membentur badan Jos Maguire, lemparan ke dalam bagi Persik. Jeffrey Dwi Hadi, Husnul Yuli, Yongki Ariwibowo, masih ada Jayus Mantiasdi. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Macan Putih. Ini dia pemain timnas usia 23 yang baru saja memperkuat Indonesia di ajang SEA Games. Kita tahu Indonesia akhirnya tidak mampu lolos ke semifinal tanpa satu kemenangan pun. Husnul Yuli. Baik sekali Husnul Yuli. Kita lihat betapa satu gol dapat merubah kepercayaan diri sebuah tim ya, Bung Ike ya. Di mana tadi Persik Kediri di awal-awal pertama tampil sangat tegang, sangat kurang percaya diri dan salah-salah pasti sering terjadi. Namun setelah terjadinya gol kita lihat luar biasa perubahan yang terjadi. Handball. Gimin Raharjo, handball, John Takper Songkali. Kembali Andi Odang, masih Andi Odang. Cari celah kali ini, Mat Halil. Masih Mat Halil. Usaha melewati Reswandi. Masih mengenai kaki Reswandi, sebuah upaya yang dilakukan oleh Mat Halil. Pemain yang baru saja masuk di awal babak kedua. Gantikan Satrio Syam. Tendangan pojok yang pertama di babak kedua bagi Persebaya. Andi Odang kembali hanya menghasilkan tendangan pojok yang kedua di babak kedua. Masih mengenai kaki Mekan Nasirov, sebuah passing yang dilakukan oleh Andi Odang. Kita nantikan mampukah Mat Halil. Masih ada Nasirov. Jos Maguire kembali ke Mat Halil. Lalu dekat ke Herman Batak. Ini dia Herman BT. Ya, kita lihat bagaimana para pemain Persik Kediri merespon awal babak kedua ini dengan permainan disiplin di lini pertahanan. Mereka tahu bahwa Persebaya akan terus secara bergelombang melakukan tekanan, karena itu dibutuhkan permainan disiplin di lini pertahanan untuk juga sekali-sekali memanfaatkan counter attack. Lemparan ke dalam bagi Persebaya. Taufik berpindah ke sisi sebelah kanan. Yang dituju adalah Supriyono. Masih Supriyono, pendek saja. Sebuah rebutan bola yang sangat seru antara Husnul Yuli dan juga Andi Firmansyah. Lahirkan tendangan bebas bagi Persebaya. Duel yang sangat menarik kita lihat. Andi dan juga Husnul Yuli. Dan inilah peluang dari set piece untuk Persebaya. Akan dieksekusi oleh Supriyono. Yang dituju oleh John Takpor. Masih ada Reswandi. Juga Suswanto kembali gelapnya. Da Silva. Masih gagal. Anderson Da Silva memanfaatkan bola liar di kotak penalti Persik Kediri.
Lagi-lagi Herman Batak yang menggagalkan peluang bagi Persebaya. Ya, kembali kita lihat bagaimana scrimmage terjadi dan ada begitu banyak para pemain Persik Kediri yang turun ke bawah sehingga menyulitkan para pemain Persebaya untuk mendapatkan celah. Di samping juga permainan cantik tadi dari Herman Batak sebagai palang pintu terakhir gawang dari Kediri. Sliding Nasirov terhadap Andi Odang. Pengawalan yang sangat ketat memang senantiasa diberikan oleh Nasirov terhadap Andi Odang. Striker subur dari Persebaya Surabaya. Pemain yang telah mengemas 6 gol bagi Persebaya, Supriyono. Kembali yang dituju oleh Andi Odang. Ya, saya kira keputusan yang tepat dari wasit Sapari karena Andi Odang lebih dulu menahan bola dengan lengannya. Ada unsur kesengajaan. Kita lihat bagaimana dalam tayangan ulang. Iya, jelas sekali lengan kiri Andi Odang mengontrol bola. Ya. Terlepas dari ini kita juga harus angkat jempol karena tendangan Andi Odang dalam sudut yang begitu terbuka masih mampu dipatahkan oleh Herman Batak. Penampilan yang sangat baik bagi Herman Batak. Sebetulnya lebih cocok Herman Botak Bung Opan karena memang kepalanya yang pelontos. Dapatkan perawatan Herman Batak dan ini dia Sakti Sinaga. Baru mengemas 4 gol bagi tim Macan Putih sejauh ini. Dalam gerak lambat kita melihat bagaimana eksekusi Andi Odang masih mampu dipatahkan oleh Herman Batak. Ya, inilah tadi kita lihat keunikan karakter seorang Herman Batak. Ya, kita lihat bagaimana duel-duel keras terjadi di lapangan. Pada hari ini. Kita lihat bagaimana sliding 2 kaki tadi. Kali ini Andi Odang. Lagi-lagi peluang Persebaya dipatahkan oleh Herman Batak. Penjaga gawang berusia 26 tahun. Herman Batak nampaknya seperti magnet pada sore hari ini di mana semua bola tertarik kepadanya. Hampir setiap peluang bisa dimentahkan oleh seorang Herman Batak. Apabila dia tidak memiliki karakter kontroversial, mungkin dia adalah seorang kiper yang sebenarnya sangat-sangat baik sekali. John Takpor, Baik sekali passing dari Taufik. Sebuah passing terus. Masih gagal dikejar oleh Josh Maguire. Ya, saya kira yang dibutuhkan Persebaya kali ini adalah kesabaran, di samping juga keberuntungan Adi, karena mereka sudah bermain dengan benar, dengan menekan dengan begitu ketat. Dan kembali Supriyono juga gagal. Josh Maguire kembali. Lagi-lagi pelanggaran oleh Yongki Aribowo di daerah pertahanan sendiri menghasilkan kesempatan lain bagi Persebaya Surabaya. Ya, ini murni kecerdikan Josh untuk mencari pelanggaran. Ini kita lihat, dan inilah jarak-jarak spesialisasinya. Dia tahu betul dia memiliki kemampuan untuk mengeksekusi tendangan ini, sehingga dia mencari saat yang tepat. Dan mungkin inilah saat bagi Josh Maguire untuk menjawab keraguan bonek terhadap tim kali ini. Menghasilkan kartu kuning yang kedua bagi tim Macan Putih, tepatnya kepada Yongki Aribowo. Ya, segala cara harus diperoleh oleh Persebaya untuk bisa membuka kemungkinan mencetak gol. Betul sekali. Termasuk melalui set piece seperti ini. Kita lihat ada 4 orang yang berdiskusi untuk situasi set piece di depan gawang Herman Batak. Dan kita masih nantikan siapa yang akan mengeksekusi. Dan kalau saya menjadi Herman Batak, saya akan menaruh 1 pemain bertahan saya di tiang untuk menjaga kemungkinan terburuk yang terjadi. Ada John Takpor, Taufik, dan juga Josh Maguire. Dan John kembali Takpor masih lemah, membentur benteng pertahanan Persik Kediri. Ya, mungkin tadi adalah variasi yang sama diperagakan ketika melawan PSM Makassar, namun eksekusinya kurang baik kali ini dan nampaknya sudah terbaca oleh para pemain Persik Kediri. Sayang sekali tadi kesempatan set piece yang tidak digunakan dengan baik.
Yusman Triasdi memberikan arahan kepada barisan pertahanan lainnya. Da Silva. Umpan lob jauh ke depan yang dituju adalah Andik Firmansyah. Andik Firmansyah! Oh, side netting. Dan lagi-lagi Herman Batak nampaknya mendapatkan tangannya untuk memblok tendangan Andik. Bung Opan. Betul sekali Bung Adi. Masih tekanan dari Persebaya. Josh Maguire ada di situ. Kembali peluang. Uchida juga naik membantu. Masih ada Husnul Yuli, Supriyono. Terlalu Miskomunikasi antara Taka Uchida dan juga Supriyono. Dan Taka berada di daerah yang kurang familiar bagi dirinya, yaitu di wing kanan. Sebuah keputusan yang pas dari Andik Firmansyah. Lakukan shoot langsung ke gawang Herman Batak. Supriyono. Masih ada Nasirov. Dibayang-bayang oleh Taufik. Pelanggaran Taufik terhadap Mekan Nasirov. Ya, menarik ya Bung Opan, di mana kita melihat seorang Mekan Nasirov yang bermain sedikit bertahan pada sore hari ini. Namun nampaknya ini salah satu permainan terbaiknya selama dia berlaga di ISL pada musim kompetisi ini. Sungguh sangat aneh dan unik sekali pemain Mekan Nasirov ini. Yongki Aribowo, masih Yongki. Masih ada Da Silva. Anderson Da Silva tepatnya. Berpindah ke sisi sebelah kiri ada Matt Halil. John Takpor. Josh Maguire kembali ke Matt Halil. Sebuah kerjasama yang cukup baik. Pemain-pemain Persebaya. Matt Halil. Masih ada Reswandi. Bukan pelanggaran. Masih terbaring Reswandi setelah berusaha menghalau pergerakan yang dilakukan oleh Matt Halil. Ya, kita lihat paha beradu dengan kaki dari Matt Halil yang berusaha menendang bola tadi. Luar biasa pengorbanan yang kita lihat dari para pemain Persik Kediri untuk mengambil 3 poin penuh di gelaran 10 November pada sore hari ini. Dan inilah dia, pemain idola Persik Mania, si pekerja keras Wawan Widiantoro, yang selalu menjadi spesialis Bung Opan untuk menjadi pemain pengganti di babak kedua. Ya, saya kira masuknya Wawan bukan saja memperbesar peruntungan Persik untuk bisa mempertahankan atau bahkan menambah gol, tapi juga memberikan energi baru bagi anak-anak Persik untuk bisa mengimbangi permainan cepat yang diperagakan oleh anak-anak baju hijau. Dan nampaknya apakah Yongki yang akan diganti oleh Wawan? Masih mendapatkan perawatan Reswandi. Lemparan ke dalam bagi Persik. Sakti Sinaga kanan, sebuah lob jauh ke depan yang dituju oleh Yongki Aribowo, namun lebih dekat ke Yusman Triasdi. Masih Taufik. Da Silva. Usaha dikejar oleh John Takpor, dibuang saja oleh Mekan Nasirov. Pemain yang tadi sempat mendapatkan kartu kuning dari wasit Sapari di babak pertama. Kembalian Diodang masih gagal. Dan nampaknya Persik masih John Takpor. bermain dengan 10 orang. Andi Odang. Oh. Iya, terlalu lemah sekali. Sebuah kesempatan kembali diperoleh oleh Persebaya Surabaya dan Andi Odang untuk kesekian kalinya. Bahkan kali ini sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang Herman Batak. Sebuah umpan terupas yang sangat baik dari John Takpor. Namun tendangan efeknya masih terlalu lemah. Menyusur tanah hingga dengan mudah dibaca oleh Herman Batak. Luar biasa Herman Batak. Ya, kita lihat Bung Yuki jelas seorang striker yang sedang low dalam kepercayaan diri, Andi Odang, yang sudah dalam 2 pertandingan ini tidak bisa menciptakan gol. Peluang sangat emas namun dia tidak bisa memanfaatkannya, dan Persik masih bermain dengan 10 orang. Oh, nampaknya Reswandi sudah kembali. Bali salah, Reswandi, Supriyono. Recovery sangat baik.
namun nampaknya dia tidak bisa melanjutkan permainan. Pergantian pemain di kubu tim Macan Putih bersiap-siap masuk. Wawan Widiantoro menggantikan Sakti Sinaga. Ya, keputusan pergantian pemain yang cukup menarik, di mana kita tahu bahwa Saktiwan memiliki kemampuan untuk menahan bola di depan yang cukup baik. Bahkan lebih baik dari sang pencetak gol Yongki, ya Bung Yuki. Ya, tampaknya dia mengalami cedera, Adi. Ya. Karena kita lihat di babak pertama juga dia sempat mengalami gangguan pada engkelnya setelah terinjak tadi. Ya, betul sekali. Andik Firmansyah, Josh Maguire, Supriyono, dihalo saja oleh Suswanto. Taufik kali ini masih Persebaya, masih Taufik. Kerjasama yang cukup baik, Mat Halil. Masih jatuh di kaki Reswandi. Ya, kita berharap mudah-mudahan permainan yang cantik yang diperagakan oleh kedua tim tidak disertai dengan aksi yang tidak sportif dari para bonek. Mat Halil, beberapa kali penetrasi dilakukan oleh Mat Halil, membahayakan pertahanan Persik. Tendangan bebas bagi Persebaya, John Takpor ke tiang jauh. Kembali Andik Firmansyah. Lagi-lagi dua peluang yang diperoleh oleh Andik Firmansyah. Kali ini masih melebar di sisi sebelah kiri gawang Herman Batak. Andik Firmansyah. Ya, first touch control dengan dada yang sangat baik, tendangan yang juga baik untuk memplacing ke tiang yang dimana Herman Batak tidak menjaganya. Namun sayang masih melebar dan lagi-lagi keberuntungan tidak berpihak kepada Persebaya, dan ini adalah kesekian kalinya mereka membahayakan gawang Persik, namun skor masih tetap 0-1 bagi keunggulan Persik Kediri. Harus sabar, harus tenang. Oke, kita lihat Persebaya agar tidak frustrasi tentunya untuk berusaha membobol gawang Persik Kediri. Iya, saya melihat lebih ke masalah psikologis bagi seorang Andi Odang karena sudah berkali-kali dia gagal meski mendapatkan kesempatan yang sangat baik untuk mencetak gol. Hanya saja masalahnya bagi Danu siapa? Andai saja Andik ditarik keluar karena tidak ada lagi striker yang memiliki ataupun mumpuni setelah Korinus tidak bisa diturunkan. Itu menjadi sebuah problem tersendiri bagi Danu. Dan Taka kita lihat kalah lari tadi, speed yang jauh lebih baik dimiliki oleh Yongki. Mau tidak mau harus mengambil tadi Taka dan kartu kuning. Bung Opan? Ya, akhirnya Taka Uchida, pemain yang berasal dari Jepang ini, memperoleh kartu kuning. Sekaligus menjadi kartu kuning yang kedua bagi pemain-pemain Persebaya. Ya, saya kira sebuah keputusan yang tepat dari wasit karena kita lihat bola sudah jauh meninggalkan jangkauan, tapi Taka melakukan profesional foul terhadap Yongki tadi. Wow! Nyaris saja Bung, masih bisa diselamatkan oleh Da Silva. Dan kembali Bung Opan, delivery sangat baik dari Husnul Yuli. Hampir saja membahayakan gawang Persebaya, namun ada seorang Anderson yang membuang bola dengan baik. Kita lihat tadi ada sedikit rugby tackle yang terjadi antara Josh dan juga Husnul Yuli nampaknya. Taufik, Josh, masih Baik. Josh, cukup baik Josh. Berpindah ke sisi sebelah kiri, terlalu keras. Maksudnya ke Mat Halil. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persik. Kali ini Reswandi yang kurang cermat, berbalik, lemparan ke dalam bagi Persebaya. Taufik, Supriyono, masih ada Wawan Widiantoro, Yongki Aribowo,
Berusaha dikejar oleh Jos. Tackling sangat baik. Sebuah sliding yang sangat bersih. Wawan Widiantoro. Oh, ini berbahaya bagi Josh Maguire. Jelas kartu merah menurut saya, Bung Opan. Ya, Sebuah tindakan yang tidak sama sekali ingin memainkan bola. Colongan kaki menginjak Wawan Widiantoro. Apabila wasit melihat dengan jelas tadi, dan tentunya linesman dan juga wasit keempat melihat apa yang terjadi, sangat-sangat memalukan seorang Josh Maguire, pemain asing, melakukan tindakan yang tidak terpuji tadi. Iya. Dengan sengaja, jelas. Kita lihat di sini. sangat disayangkan bagaimana aksi yang diperagakan oleh Jos. Kita lihat. Jelas Wow. sekali. Di semua buku peraturan sepak bola manapun, wasit akan mengeluarkan pemain ini. Sangat memalukan apa yang dilakukan Josh Maguire. Kita lihat. Saya minta maaf, tapi ini sangat memalukan. Sesama pemain profesional, dia berusaha melukai Wawan Widiantoro dengan sengaja. Kita nantikan keputusan dari wasit Safari melihat aksi yang diperagakan oleh Josh Maguire terhadap Wawan Widiantoro. Hanya kartu kuning bagi Josh Maguire. Sangat beruntung Josh Maguire, sangat beruntung. Dia pemain yang sangat baik, pemain yang sangat jenius, namun ada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan tadi. Seperti hal untuk menginjak sesama pemain profesional. Ya inilah Adi dan juga Opan, kebiasaan pemain-pemain kita yang bermain keras dan tidak mendapatkan judgement yang tepat dari wasit, berimbas kepada permainan di tim nasional. Kita masih ingat bagaimana Ismet juga mendapat kartu merah ketika Merethic White karena bermain kasar dan tidak perlu. Karena ini merupakan andil dari sistem perwasitan kita yang mentolerir permainan keras, bahkan menjurus kasar seperti tadi dilakukan oleh Josh Maguire terhadap Wawan yang harusnya mendapatkan kartu merah, tapi hanya mendapatkan kartu kuning. Lagi-lagi Jos. Kali ini Jayusman Triasdi. Lagi-lagi Jayusman. Ya, saya kira Yongki nampaknya. Saya kira Adi sudah tidak ada visi lagi untuk bermain sehat dari para pemain Persebaya, khususnya pemain belakang yang tampaknya sudah tidak bisa menahan emosinya, mengontrol permainannya dengan lebih baik karena sesungguhnya mereka masih memiliki kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Waktu masih Mental memungkinkan. pemain nasional Timnas 23 Jayusman Triasdi 2 kali melakukan hal yang sama pada pemain yang sama, Yongki Aribowo. Langsung semakin keras pertandingan ataupun derby Jawa Timur sore ini. Dan disinilah peran seorang Anderson dan juga Matt Halil, pemain-pemain senior dari Persebaya untuk menenangkan pemain-pemain muda ini. Karena mereka harus melihat bahwa waktu masih banyak dan permainan mereka jauh lebih bagus daripada Persik Kediri dalam hal menyerang. Hanya butuhkan kesabaran dan ketenangan tentunya. Dan dukungan bonek yang luar biasa masih non-stop mendukung timnya. Taka Usida, Josh Maguire, Jayusman Triasdi. Kembali kandas, jatuh di kaki Wawan Widiantoro. Maksudnya ke Yongki Aribowo. Namun lebih dekat ke Jayusman Triasdi. Ya, kita lihat bagaimana pada akhirnya mereka menjadi kehilangan visi dalam bermain karena sudah terkontaminasi oleh emosi yang tidak terkontrol. Ini sebetulnya merugikan bagi Persebaya sendiri. Dan bukan tidak mungkin situasi ini justru bisa dimanfaatkan Sangat setuju saya. oleh Persik Kediri untuk menambah keunggulan. Inilah yang diinginkan oleh Persik Kediri ya, di mana frustrasi sudah mulai terjadi. Kita lihat saling salah dalam melakukan hal-hal elementer dalam permainan sepak bola. Kembali lemparan ke dalam bagi Persik Kediri di daerah pertahanan Persebaya Surabaya. Husnul Yuli. Yongki Aribowo kembali ke Husnul Yuli. Masih mampu disliding oleh Jayusman Triasdi. Kapten kesebelasan Persik Kediri Husnul Yuli. Pemain berusia 31 tahun. Menghasilkan tendangan pojok bagi Persik. Tampaknya akan dieksekusi oleh Wawan Widiantoro. Wawan Widiantoro. Josh Maguire. Andi Odang.
Kembali ke Jos. Masih Jos. Pelanggaran Jeffrey Dwi Hadi terhadap Josh Maguire. Sebuah sikutan tampaknya. Takau Cida, Taufik. Matt Halil kembali ke Taufik. Andik Firmansyah. Sedikit deflection. Lagi-lagi aksi gemilang Herman Batak. Masih menggagalkan tendangan yang dilepaskan oleh Andik Firmansyah. 3 tendangan yang sama dilepaskan oleh Andik Firmansyah ke gawang Batak. Sempat mengenai salah satu pemain Persik tadi. Dan hampir mengubah arah bola, namun Herman Batak masih dapat menggapai bola dengan baik. Dan lagi-lagi serangan datang dari baju hijau. Matt Halil dari sisi sebelah kanan pertahanan Persik Kediri. Masih Matt Halil kembali ke belakang. Taufik kali ini melebar ke kanan. Masih ada Wawan Widiantoro. Supriyono. Usaha Supriyono. Josh Maguire. Dibayang-bayang oleh Husnul Yuli. Masih Josh. Baik sekali. Pendek saja. Ya, Andik Firmansyah. Kita melihat apa yang terjadi di kotak penalti tim Macan Putih. Mereka meminta handball, namun nampaknya tidak mungkin diberikan oleh wasit dalam keadaan sangat sempit seperti itu ya, Bung. Iya, dan saya kira tangan dari Mekan juga lebih merapat ke tubuh, jadi tidak bisa dianggap aktif. Hanya menghasilkan sepak pojok bagi Persebaya, akan dieksekusi oleh Josh Maguire. Josh Maguire. Tampaknya lemparan botol membuat Josh tidak mampu berkonsentrasi penuh. Lagi-lagi kita mengharapkan suasana kondusif mampu untuk terus terjaga di Stadion Gelora 10 November hingga pertandingan ini usai. Tinggal 0-1 saat ini Persebaya Surabaya melalui gol yang diciptakan oleh Yongki Aribowo pada menit ke-40 di babak pertama. Ya, hanya 1 gol saja sebetulnya dibutuhkan oleh Persebaya untuk mengubah segalanya. Betul sekali. Dengan ketertinggalan seperti ini, banyak peluang yang gagal dimanfaatkan, sudah dalam permainan yang begitu tidak terkontrol. Mereka kehilangan kepercayaan diri. Dan kita lihat John Tarpor lah mungkin salah satu orang yang bisa merubah. Masih tipis di sisi sebelah kiri gawang Herman Batak. Sebuah peluang kembali diperoleh oleh baju hijau. Tendangan spekulasi yang sangat keras dari John Takpor Songkali. Masih dipaksa terus bekerja keras Herman Batak menyambut serangan demi serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Persebaya Surabaya. Memasuki menit ke-74 di babak kedua, masih belum ada gol yang tercipta melalui pemain-pemain baju hijau. Kembali Matt Halil, Taufik. Dan kita lihat berbagai variasi serangan, Bung Opan. Ya, dari baju hijau, namun masih belum bisa menembus tembok dari seorang Herman Batak. masih gagal dikontrol oleh Josh Maguire. Sebuah lob yang diberikan oleh Jayusman. Kotak penalti Persik Kediri. Menarik apakah Persebaya terutama Danur Windo akan menambah daya gedor timnya dengan memasukkan satu lagi pemain bernaluri menyerang, di mana kita lihat di bench masih ada seorang Lucky Wahyu. Karena mau tidak mau Persebaya harus berusaha untuk memecahkan kebuntuan. Kembali Josh Maguire. John Tapor lagi-lagi kandas. Ya kita lihat berkali-kali mereka menyerang Bung Opan, berkali-kali variasi 1-2, umpan jauh, umpan silang, namun tidak adanya striker murni, di mana biasanya diisi oleh Ngon Ajam maupun Korinus, mengakibatkan sedikit buntu.
hingga bola terakhir tidak dapat diselesaikan dengan baik. Taufik diapit oleh 3 pemain Persik Kediri. Masih terus berusaha Taufik. Ya, kita lihat memang permainan disiplin dari para pemain Persik Kediri yang saat ini sudah berorientasi pada pertahanan semakin mempersulit, semakin mempersempit kesempatan bagi Persebaya untuk bisa menyamakan kedudukan. Andik Firmansyah. Kita lihat bagaimana mereka disiplin sekali. Kembali Andik Firmansyah. Lemparan ke dalam bagi Persebaya. Josh Maguire. Dan tampaknya wasit Safari memutuskan bahwa tendangan bebas kembali diberikan kepada Persebaya Surabaya setelah mengenai tangan dari Suswanto hanya beberapa meter di luar kotak penalti Persik Kediri. Sebuah set piece kembali diperoleh oleh Persebaya Surabaya. Mampukah mereka memaksimalkan peluang kali ini? Ya, masih ada 14 menit waktu bagi Persebaya, masih sangat cukup untuk bisa setidaknya menyamakan kedudukan. Karena bagaimanapun ini menjadi momen yang sangat krusial. Betul, sangat kunci. Betul. Dan situasi set piece untuk kesekian kalinya tentu saja bagi Persebaya. Dan ini harus bisa dimanfaatkan jika mereka masih ingin mendapatkan poin pada pertandingan kandang yang ketiga secara beruntun. Setelah hanya meraih 4 poin di 2 pertandingan kandang sebelumnya melawan PS Eng Makassar dan juga Persiba Balikpapan. Dan seperti biasanya akan dieksekusi oleh John Takpor Songkali. Bersiap-siap Andi Odang, dikawal dengan ketat oleh Legi Mitra Harjo. Ini dia John Takpor. John Takpor. Wow, masih bisa dipatahkan. Kembali. Dan Uchida. Masih Uchida. Wow. Lagi-lagi Herman Batak. Penampilan gemilang dari Herman Batak membuat peluang Persebaya melalui Taka Uchida kandas. Ya, kita lihat bagaimana sebuah chip ball tadi dari Josh Maguire dan sangat enak sekali bagi Uchida untuk memilih sudut dengan jump header. Namun lagi-lagi Herman Batak menjadi tokoh yang menggagalkan genap peluang bagi Persebaya untuk bisa menyamakan kedudukan. Sudah sangat kosong tadi free header bagi Taka dan sayang tidak bisa dimanfaatkan. Terlalu ke tengah tadi headingnya dan masih ada Herman Batak. Andi Odang, Mat Halil, Josh Maguire, kerjasama dia dengan Andi Odang. Offside tampaknya Andi Odang. Nyambut umpan yang diberikan oleh Josh Maguire. Kembali gagal peluang Persebaya. 8 kali Persebaya terjebak offside dan pergantian pemain ketiga dari kubu tuan rumah. Masuk Lucky Wahyu menggantikan Jayusman. Ya, saya kira ini sebuah keputusan yang tepat. Karena Lucky memiliki naluri menyerang yang baik dan bisa membantu Andi Odang untuk setidaknya memecahkan ketidakpercayaan di lini depan Persebaya. Apakah keberadaan Lucky Wahyu sebagus namanya membawa keberuntungan ataupun laki bagi Persebaya sore ini? Ya, saya kira Danurindo sudah mengerahkan seluruh potensi pemainnya dengan memainkan seluruh armadanya untuk bisa mengeksploitasi hasil yang lebih baik tentu saja dari keadaan saat ini. Ya, kita lihat bagaimana Saifuddin praktis sudah lebih banyak menganggur saat ini. Karena bola praktis berada di daerah permainan Persik Kediri. Namun ini juga harus tetap konsentrasi ya. Karena ini ya dia, serangan-serangan 1 kali 2 kali ini sangat berbahaya sekali apabila tim sedang asik menyerang. Konsentrasi penjaga gawang suka sedikit kedodoran. Ini dia Lucky Wahyu, pemain yang baru saja masuk. Kembali Andi Firmansyah, kerjasama dia dengan Lucky Wahyu. Kembali ke Andi Firmansyah, sebuah crossing. Andi Odang!
kita lihat tidak ada gerakan dari Herman Batak untuk maju dan Andi Odang harusnya lebih tenang. Iya. Dia bisa mengontrol bola dulu, bukan begitu? Ya, kita lihat bagaimana Adi sudah tidak percaya diri lagi, seorang Adi Odang. Sudah tidak percaya diri. Apalagi sebetulnya yang dicari, begitu bebas, begitu enak, sebetulnya dia tidak terkawal. Namun yang terjadi demikianlah, karena seperti ini memang bukan hari bagi Adi Odang. Terus sekali terlalu terburu-buru tadi. Tendangan tidak bagus Masih tadi. Persebaya, Bung. Tekanan demi tekanan tetap dilanjutkan. Pemain-pemain baju hijau. Taufik kembali ke Andi Firmansyah. Masih ada Nazarov, kembali Taufik terlepas. Andi Firmansyah baik sekali. dibuang saja oleh Suswanto ataupun Reswandi. Reswandi menurut saya pada hari ini tampil luar biasa. Habis-habisan dia. Dan mungkin patut menjadi man of the match seorang Reswandi. Di samping Herman Batak tentu saja Adi. Betul saja. Saya kira memang ini pertahanan Persik Kediri pada sore hari ini luar biasa. Ini tentu Tampaknya menjadi Suswanto, Bung. Oh, Suswanto ya. Suswanto. Tentu ini Kembali mendapatkan perawatan Suswanto. menjadi sebuah catatan positif tentu saja bagi Coach Gus Nur Yakin dengan ketidakhadiran dua pemain inti Oke John dan juga Gunawan. Ternyata ini pertahanan mereka tetap bermain apik. Tentu menjadi sebuah opsi jika di kesempatan lain Persik menghadapi situasi yang sama. Kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana sebetulnya Suswanto sudah melakukan clearance dengan sangat baik, tapi kita lihat Andi Firmansyah justru masuk sehingga terjadilah tubrukan tadi. Lucky Wahyu. Pato Morales, pemain yang berasal dari Chili, sebelumnya memperkuat Arema Malang. Andi Firmansyah, lemparan ke dalam bagi baju hijau. Berganti ke Persik Kediri. Dibuang saja Pato Morales. Supriyono kali ini. Lucky Wahyu. Josh Maguire. Matt Halil. Kurang cermat, Matt Halil kembali ke kaki Josh Maguire. Andi Odang. Crossing Andi Odang ke tiang jauh. Wow. Lagi-lagi. Ayo kita lihat ini. Ya, kita melihat bagaimana Andi Firmansyah tampak sedikit emosional, Ya, saya menggantikan kira- peran tim kesehatan. Saya kira tidak perlu ya seorang Andi Firmansyah menarik dia gawang Herman Batak dengan begitu liar. Karena itu jelas bukan otoritasnya untuk menarik keluar pemain. Agak tertarik ya, tampaknya agak tertarik urat paha dari Herman Batak. Namun memang kita juga bisa pahami bagaimana kekhawatiran para pemain Persebaya waktu terus berjalan. Kita lihat aksi Betul sekali. menarik badan dari Herman Batak dilakukan oleh Andi Firmansyah. Dan terlebih juga dengan karakter seorang Herman Batak kita lihat. Kita masih iya. belum tahu ini apakah ini benar ataupun tidak kelam yang terjadi kepada Herman Batak ataupun hanya sebuah strategi untuk mengulur waktu. Bagaimana tubuh kecil Andi Firmansyah menarik tubuh yang lumayan besar Herman Batak. Tapi kita Adi dan juga Opan Ya. patut acungi jempol temper yang begitu dingin diterapkan oleh anak-anak Persik Kediri meski harus menghadapi treatment yang sangat keras dari anak Persebaya. Mereka tetap bermain fokus, konsentrasi dan tidak terbawa emosi. Terus sekali dan juga tekanan dari supporter ya ini Iya, yang mereka hadapi sangat berat. John Takbor lebar ke kanan. Dan inilah kesempatan Supriyono di kotak penalti Persik Kediri masih Baik gagal. sekali. Ya, Oh. peluang yang ketujuh bagi Andi Odang masih gagal. Lucky Wahyu tampaknya. iya, sebuah kesempatan coming from behind dari Lucky Wahyu kita lihat tidak terjaga dan sangat enak sekali sebetulnya untuk bisa menceploskan bola karena dia datang tanpa terduga kita lihat. Namun lagi-lagi sontekannya masih melambung di gawang Herman Batak. Entah apa sebetulnya yang terjadi.
sudah sulit untuk digambarkan, begitu banyak kesempatan, begitu banyak peluang, namun selalu gagal dimanfaatkan oleh anak-anak Persebaya Surabaya. Sementara kita lihat Opan. Iya, suasana semakin panas terlihat di lapangan Gelora 10 November, Tambak Sari, Surabaya. Kembali salah seorang pemain Persik Kediri mendapatkan perawatan. Masih kurang jelas bagi kita apa yang baru saja terjadi. Dan ini nampaknya sedikit membakar emosi dari supporter, di mana berjatuhan para pemain Persik dengan cedera. Bagaimana Reswandi langsung mampu berdiri seakan-akan tidak ada apapun yang terjadi sama sekali. Ya betul sekali, dan ini juga harus menjadi kontrol dari para pemain untuk mengerti bahwa mereka juga bisa mengundang kemarahan yang tidak perlu terjadi dari supporter tentunya dengan tindakan-tindakan seperti ini. Iya, betul. Betul, Adi. Tidak sepatutnya pemain yang baru saja dibopong keluar kemudian berdiri dan masuk ke lapangan karena justru menunjukkan bahwa ia tidak fair play. Ya. Dengan pertandingan partai tensi panas seperti ini, hal seperti ini harus diminimalisasi. Dan waktu nampaknya sudah tidak bersahabat kepada Persebaya. Mereka harus segera untuk memberikan gol balasan apabila mereka tidak ingin kalah di partai kandang dan derby Jatim yang sangat panas dan krusial, dan juga harga diri tentunya bagi para supporter. Mat Halil, Andi Odang kembali ke Mat Halil, crossing Mat Halil, masih membentur badan Suswanto tampaknya, ataupun Reswandi. Reswandi luar biasa Bung Opan pada sore hari ini. Kembali hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Persebaya Surabaya. John Takpor. Masih bisa dihalau. Barisan pertahanan Persik Kediri. Mat Halil kali ini. Andik Firmansyah. Sebuah lob ke depan. Ya. Dan Andi Odang. Ya, sangat sulit memang bagi Andi Odang untuk melakukan shooting dari sudut yang tidak ideal tadi, dari sudut sempit, memaksakan diri. Andai saja ia menarik sedikit bola keluar, di sana kita masih ada Taka Uchida yang sudah menunggu. Lepas dari itu, memang seluruhnya adalah para pemain Persik yang berdiri di depan gawang Herman Batak. Ini yang tentu saja menyulitkan bagi Persebaya Surabaya. Dibuang saja oleh Nasirev. Ini dia Mekan Nasirov. John Takpor, Supriyono kembali ke John Takpor. Andik Firmansyah yang dituju, John Takpor lagi. Dihalau saja oleh Suswanto. Kurang cermat kontrol bola dari Taufik. Pato Morales ke Yongki Aribowo. Dan Taka kembali kalah. Namun sayang, Yongki tidak bisa mengontrol bola Bung Opan. Sebuah kesempatan memang bagi Yongki sebetulnya tadi. Kita lihat hanya seorang Pato Morales yang disisakan di lini depan Persik Kediri. Sementara Yongki sendiri praktis lebih banyak turun ke bawah untuk membantu pertahanan. Ya, inilah mungkin salah satu kesempatan terakhir bagi Persebaya untuk menyamakan kedudukan. Sayang. Dan sudah pasti anak-anak Persik ingin memainkan bola menuju corner dari gawang Persebaya, ataukah mereka ingin berusaha menyerang kembali? Masih disapu ataupun dihalau oleh Taka Uchida. Tersisa satu orang pemain bertahan Persebaya Surabaya, Taka Uchida. Dengan gaya khasnya Wawan Widiantoro. Menyingsingkan lengannya Opan. Menjadi gaya khas memang dari seorang Wawan. Kita lihat, inilah yang tidak patut untuk ditiru, aksi-aksi pelemparan seperti ini. Dan kita lihat petugas keamanan juga tidak melakukan kegiatan apapun, mereka hanya melihat saja. Cukup menarik. Ketidakmampuan para penonton menerima kekalahan di kandang sendiri kerap kali terjadi di Indonesia. Ya. Mereka hanya siap menang, namun tidak siap kalah. Pergantian pemain kembali dilakukan oleh Persik Kediri, bersiap-siap masuk. Dodit Fitrio menggantikan Patricio Morales. Ya, saya kira ini juga salah satu strategi dari Coach Gus Mulyaki untuk mengulur-ulur waktu
dengan menarik pemain di detik-detik terakhir pertandingan. Dan Dodit ini perlu didapat catatan, pada paruh pertama musim lalu dia bermain untuk Persebaya Surabaya, dan kali ini berganti kostum jadi Persik Kediri. Tentu saja melawan Persebaya menjadi sebuah pertandingan emosional bagi seorang Dodit. Mampukah ia mengubah keadaan atau hanya menjadi pelengkap di menit terakhir pertandingan? Dan kita lihat menarik sekali. Tambahan waktu yang diberikan hanya 3 menit, Bung Opan, dengan banyaknya cedera, banyaknya pergantian pemain. Cukup menarik keputusan yang diberikan, 3 menit. Jontak Persongkali, Andik Firmansyah, masih Andik di kotak penalti. Baik sekali Nekan Nasirov, yang sangat baik menjadi pemain bertahan pada sore hari ini. Andik Firmansyah, Jontak Por. Tendangan pojok yang ke-11. Lagi-lagi penampilan gemilang Herman Batak mematahkan peluang bagi Persebaya Surabaya memasuki masa-masa injury time di babak kedua. Mampukah tim Macan Putih mempertahankan keunggulan saat ini, atau sebaliknya Persebaya mampu mencuri gol untuk menyamakan kedudukan di detik-detik akhir babak kedua? Kita nantikan. Josh Maguire, Andi Odang yang dituju. Terlalu dekat pada Herman Batak, dan inilah kembali reaksi yang menurut saya bisa mengundang kemarahan. Tidak perlu terjadi. Lanjutkan permainan. Anda tampil sangat baik pada hari ini, Herman Batak, namun ada sedikit kelakuan-kelakuan yang harusnya dihilangkan dari kepribadian seorang Herman Batak. Supriyono berpindah ke sisi sebelah kiri. Cukup rapat barisan pertahanan Persik Kediri mempertahankan keunggulan saat ini. Da Silva, Mat Halil, masih ada Husnul Yuli, kembali lagi Wahyu. Pelanggaran nampaknya, dan inilah mungkin Bung Opan, sebuah masa-masa kritis bagi Persik Kediri untuk mempertahankan keunggulan. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Reswandi terhadap Lucky Wahyu. Sedikit, hanya beberapa meter di luar kotak penalti Persik Kediri di menit terakhir babak kedua. Kita nantikan peluang terakhir tampaknya bagi Persebaya Surabaya. Saya pikir tidak ada opsi lain kecuali tendang ke gawang, Bung Opan. Waktu sudah tidak bersahabat lagi, dan Josh Maguire nampaknya akan diberikan tanggung jawab untuk menyelamatkan Persebaya dari kekalahan. Ataukah ada variasi-variasi unik lainnya yang coba ditawarkan Persebaya? Dan kita akan menantikan bagaimana aksi dari Herman Batak. Josh Maguire masih membentur badan pemain bertahan Persik Kediri. Sedikit saja tampaknya. Kembali menghasilkan tendangan pojok bagi Persebaya. Peluang kembali tercipta. Masih gagal Anderson Da Silva. Ya, saya kira sudah melewati batas waktu. Ya, sudah habis Additional time. Dan sudah hampir bisa dipastikan tampaknya Persik Kediri mampu mencetak kemenangan penting di derby Jawa Timur ini, yang merupakan kemenangan ketiga secara beruntun. Sebuah prestasi yang cukup membanggakan tentu saja bagi Gus Nur Yakin. Tersisa beberapa detik lagi babak kedua, tertinggal Persebaya. Duel derby Jawa Timur lawan Persik Kediri. Ya. Dan akhirnya wasit Sapari menyudahi jalannya big match duel Jawa Timur sore ini. Keunggulan diperoleh oleh Persik Kediri melalui gol semata wayang yang diciptakan oleh Yongki Aribowo pada menit ke-40 di babak pertama tadi. Tertinggal ataupun kalah Persebaya di depan